Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Astri Anggreni dengan NIM 2210202370. Di sini saya membuat video ini dengan tujuan untuk menjelaskan materi mengenai manajemen strategi sektor publik. Apa sih manajemen strategik sektor publik ini? Manajemen sendiri berarti sebuah proses perencanaan untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Sedangkan strategik sendiri ialah rencana atau cara yang disusun untuk mencapai tujuan jangka panjang. Maka dalam hal itu, manajemen strategik ialah sebuah proses perencanaan untuk mencapai tujuan jangka panjang suatu organisasi secara efektif dan efisien. Namun, ada juga beberapa ahli atau pakar yang menjelaskan mengenai manajemen strategik sektor publik ini. Yang diantaranya yaitu M. Tan Mozi. M. Tan Mozi menjelaskan manajemen strategik publik ini ialah serangkaian keputusan atau tindakan manajerial terhadap kinerja organisasi dalam jangka panjang. Namun dia meliputi beberapa hal diantaranya yaitu analisis terhadap lingkungannya, yang kedua formulasi strategik atau proses pengembangan dalam organisasinya, yang ketiga yaitu implementasi strategik dalam organisasi, dan yang terakhir yaitu sebuah proses evaluasi dan kontrol strategik dalam organisasi. Nah, selanjutnya menurut ahli atau pakar Hanger dan Wheeler, dia juga menjelaskan bahwa manajemen strategik ini merupakan serangkaian keputusan atau eh, tindakan manajerial dalam menentukan kinerja sebuah perusahaan dalam jangka panjang. Jadi disimpulkan bahwa manajemen strategik ialah proses perencanaan atau keputusan atau tindakan manajerial terhadap kinerja atau tujuan organisasi atau instansi pemerintahan dalam jangka panjang. Manajemen strategi sektor publik ini tidak tercipta tanpa sebuah tujuan yang jelas. Maka dari itu, manajemen strategi sektor publik ini dia memiliki tujuan yaitu untuk memenuhi kewajiban serta peran yang telah diamanatkan dan dimandatkan. Di mana dalam hal ini berarti organisasi sektor publik ini berjalan atau beroperasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan oleh hukum atau kebijakan dari pemerintah untuk dijalankan sesuai dengan apa yang diamanatkan dan dimandatkan. Yang kedua yaitu tujuannya sebagai untuk melegitimasi atau menjustifikasi keberadaan dari instansi pemerintahan atau organisasi, dan juga sebagai pemohon anggaran dari suatu organisasi, dan juga ia bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat dampak dari peningkatan pelayanan publik ini. Tentunya dalam manajemen strategik memiliki sebuah sasaran dalam sebuah organisasi, di mana sasaran dari manajemen strategik ini yaitu untuk meningkatkan sebuah organisasi di mana ia berupaya meningkatkan bagaimana kualitas dari sebuah organisasi, meningkatkan efisiensi anggaran dalam sebuah organisasi, meningkatkan optimalisasi sumber daya dalam organisasi, meningkatkan evaluasi dan evaluasi program, dan juga pemantauan kinerja dalam organisasi serta bagaimana kualitas permohonan dalam organisasi. Tentunya dalam manajemen strategi memiliki sebuah karakteristiknya tersendiri, di mana karakteristik dari manajemen strategi sendiri ialah dia sebagai perumusan proses organisasi dalam pernyataan misi, dan yang kedua dia sebagai identifikasi tujuan pada pernyataan visi yang akan dicapai di masa yang akan mendatang, dan juga dia sebagai sebuah kerangka waktu atau planning horizon, dan yang terakhir dia sebagai analisis sistematis terhadap organisasi sektor publik atau instansi pemerintahan. Dalam manajemen strategik tentunya ia menerapkan sebuah prinsip penerapan manajemen strategik dalam sektor publik. Nah, adapun penerapan prinsip manajemen pada sektor publik ini yaitu satu, sebagai perhatian pada jangka panjang. Nah, dalam sebuah organisasi tentunya diperlukan tujuan jangka panjangnya. Nah, yang kedua dia sebagai pengintegrasian atau
tujuan dan sasaran dalam hierarki yang jelas. Dalam sebuah organisasi, tentunya diperlukan sebuah tujuan dan juga sebuah sasaran yang jelas. Nah, yang ketiga, dia sebagai kesadaran atau bahwa manajemen strategik ini membutuhkan kedisiplinan dan komitmen untuk dapat dilaksanakan dan tidak self implementing. Dan yang terakhir yaitu prinsip perspektif eksternalnya yang dalam artian tidak diartikan sebagai sebuah adaptasi total terhadap sebuah lingkungan dan tapi merupakan sebuah antisipasi terhadap perubahan lingkungan. Eh, apa sih pentingnya manajemen strategik dalam organisasi atau perusahaan? Pentingnya manajemen strategik dalam organisasi atau perusahaan yaitu yang pertama dia sebagai the planning horizon yaitu jangka waktu eh, jangka waktu perencanaan. Nah, dalam organisasi atau perusahaan tentunya dibutuhkan jangka waktu perencanaan agar agar nantinya ia mampu mencapai sebuah kondisi yang ingin dicapai atau diwujudkan di masa yang mendatang. Dalam artian bukan atau sekedar sebagai tindakan yang reaktif terhadap sebuah perubahan yang eksternal. Yang kedua yaitu sebagai capabilities atau kapabilitas yaitu kemampuan organisasi. Nah, dalam organisasi dan perusahaan tentunya manajemen strategik perlu memerlukan kemampuan organisasi. Nah, dalam kemampuan organisasi ini dia untuk mencapai atau mewujudkan tujuan yang strategik tentunya manajer perlu memahami bagaimana sih sistem kepegawaian itu, bagaimana sistem keuangan itu, dan bagaimana sistem struktur dan juga perangkat yang dibutuhkan untuk mencapai visi dan misi. Dan juga perlu memahami bagaimana sih analisis SWOT yaitu kelemahan, kekuatan, peluang dan juga ancaman yang ada dalam sebuah organisasi. Nah, yang terakhir pentingnya manajemen strategi yaitu sebagai sebuah environment yaitu lingkungan bisnis. Nah, environment dalam organisasi atau perusahaan tentunya juga berperan penting dalam birokrasi. Mengapa? Karena ia sebagai penilai atau penilai tentang bagaimana kondisi pada suatu organisasi di masa saat ini atau di masa yang akan mendatang. Dalam artian di mana lingkungan akan menjadi sebuah aspek penting terutama dalam manajemen strategik. Proses manajemen strategik terdapat sebuah langkah-langkah dalam membuat proses manajemen strategik ini. Nah, adapun langkah-langkah ini yaitu pertama identifikasi misi dan sasaran terhadap sebuah organisasi. Dan yang kedua yaitu analisis lingkungan luar dalam sebuah organisasi dan identifikasi peluang serta ancamannya. Yang selanjutnya yaitu analisis lingkungan internal dan sumber daya organisasi. Yang kelima sebagai identifikasi kekuatan dan juga kelemahan. Dan yang keenam yaitu merumuskan strategi. Dan yang ketujuh melaksanakan strategi. Dan yang terakhir yaitu evaluasi strategi dalam organisasi. Nah, itu merupakan sebuah langkah-langkah dalam proses manajemen strategi. Dalam manajemen strategik ada yang namanya identifikasi visi dan misi. Visi dan misi ini penting karena ia menjadi sebuah dasar dalam pengambilan keputusan serta kita dapat melihat bagaimana arah dan tujuan dari sebuah organisasi ke depannya. Nah, visi ibaratnya gambaran atau hal yang diyakini akan dicapai di masa yang mendatang. Sedangkan misi merupakan langkah yang diambil untuk mencapai tujuan dari visi tersebut. Nah, selanjutnya di dalam organisasi terdapat dua kultur yaitu kultur organisasi tradisional dan kultur organisasi modern. Nah, kultur organisasi tradisional dia cenderung kaku, hierarki dan berbasis aturan di mana dalam hal ini segala bentuk keputusan itu ditentukan oleh manajemen atau manajer puncak tanpa ada sedikit fleksibilitas terhadap karyawan di bawahnya. Nah, sedangkan kultur organisasi modern di mana organisasi ini dia lebih cenderung adaptif, fleksibel dan inovatif karena di mana
dia berjalan dan berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Dalam sebuah organisasi seringkali terjadi sebuah hambatan yang mana hambatan ini menjadi penghalang dalam sebuah organisasi. Nah, berbagai hambatan yang sering dialami dalam organisasi yaitu contohnya adalah hambatan visi yang mana tidak banyak atau sebagian orang memahami atau mengerti mengenai strategi dari organisasi tersebut. Nah, yang kedua yaitu hambatan orang karena hampir sebagian orang juga tidak mengetahui apa sih yang menjadi tujuan dari organisasi tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.